Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Kitabul Haji, bab menjelaskan tentang haji. Ada yang sudah haji ada? Ada ya? Banyak? Oh belum banyak ya. Mudah-mudahan nanti setelahnya ngaji jadi banyak nanti ya. Iya. Ibadah haji itu impian semua umat Islam. Terlepas dari orang itu rajin dalam beragama, dalam artian taat, ataupun orang yang tidak taat. Ada orang yang sholat juga enggak ya, puasa juga boro-boro ya. Pokoknya aturan Islam itu cuek. Sama perintah-perintah Allah itu dia tidak menjalankannya, tapi ketika ditanya pengen haji tidak Pak? Oh kepengen ya. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang taat beragama, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, lalu kemudian tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, lalu kemudian rajin mengisi hari-harinya dengan amalan-amalan yang baik? Saya yakin keinginannya ini sangat tinggi, melebihi daripada orang yang tidak taat tadi. Kalau orang yang tidak taat, kadang-kadang haji itu hanya nyari status saja. Yang penting sampai ke tanah suci, pulang dipanggil haji ataupun hajah. Tapi orang yang taat kan ukurannya bukan itu. Bagaimana dengan haji supaya dia lalu kemudian semakin dekat dengan Allah? Bagaimana dengan haji lalu kemudian dapat menyempurnakan keimanan dia, bisa memperbaiki apa? Ya, keyakinan dia dalam beragama. Karena selama ini jujur kita sholat menghadap kemana? Ke kiblat ya. Tapi kiblat itu sendiri yang belum ke sana ya belum pernah lihat bahwasanya kiblat kita itu ke Ka'bah. Orang-orang ketika sholat di sana bukan mustaqbilal kiblati lagi, tapi mustaqbilal Ka'bah. Dia hadapkan mukanya langsung di kiblat yang selama ini dituju oleh semua umat Islam dari seluruh penjuru dunia, dan itu kegembiraan tersendiri. Lalu kemudian ibadah haji ini sifatnya terbatas ya. Tidak semua lalu kemudian umat Islam diwajibkan haji. Terbatas hanya untuk orang yang manistata'a ilaihi sabila. Terbatas hanya orang yang diberikan kemampuan saja. Mampu itu satu, mampu secara fisik, jasmani, rohaninya bagus dia. Ada orang mampu secara jasmani tapi rohaninya nggak mampu, nggak siap, setengah stres begitu ya, jangan. Nanti ngerepotin petugas di sana. Ya. Orang-orang ke Masjidil Haram dia menghilang kemana dicari ya. Orang-orang mau pada beribadah dia maka orang linglung ya, orang bingung itu. Nah itu jangan. Itu berarti tidak sehat secara ruh ya. Lalu kemudian mampu apanya? Mampu secara pembiayaan. Sebab orang sampai ke sana itu butuh biaya. Oh banyak. Pendaftaran ya, tidak cukup dengan pendaftaran, ada nanti pelunasan, ada biaya pelaksanaan haji ya, ada nanti bekal yang kita tinggalkan untuk apa anak-anak yang ada di rumah. Apalagi orang Indonesia haji itu banyak acaranya ya. Ada walimatus safar ya. Itu walimatus safar juga kadang-kadang dibagi-bagi. Ada yang dengan lingkungan, ada yang dengan keluarga khusus, ada yang dengan besti-bestinya khusus gitu. Jadi berapa walimatus safar itu ya. Makanya kalau biayanya banyak ya wajar orang Indonesia begitu ya. Terbatas haji itu bagi yang mampu saja. Lalu kemudian juga mampu secara apa? Ar-rahilah. Ada kendaraan yang nganter ke sana dijamin keamanannya.
kendaraannya ada, pesawatnya ada, pilotnya ada. Yang terkait dengan itu apa namanya? Yang di pesawat itu apa namanya? Pramugari. Ada semuanya. Tapi apa yang tidak ada di situ, jaminan keselamatannya tidak ada. Contoh 2 tahun Indonesia tidak memberangkatkan ibadah haji. Apakah pesawatnya nggak ada? Ada. Pilotnya ngantri. Malah bingung pilotnya, 2 tahun nganggur katanya, mau ngapain? Ya. Mau tani, ya nggak bisa tani pilot. Ya. Jadi mereka ya ongko-ongko aja udah, nunggu kapan corona selesai ya gitu ya. Jadi adanya jaminan keselamatan. Kira-kira jamaah kalau sampai ke sana lalu kemudian selamat mereka, tidak tertular penyakit, lalu kemudian perjalanannya aman, tidak dalam keadaan perang. Sekarang ada lagi yang perang itu ya, India dengan Pakistan. Allahu Akbar. Israel dengan Palestina belum selesai, lalu kemudian nambah Iran ya. Mudah-mudahan nggak sampai ke Indonesia ya. Orang Indonesia mah nggak usah perang ya, sudah apa? Orang Indonesia itu udah repot nggak ada perang gitu. Ya repot nggak bu? Repot orang Indonesia. Bayangkan kalau Indonesia perang itu repotnya kayak apa ya? Ya. Kita ini nggak perang aja udah repot banget. Ibu-ibu apalagi pagi-pagi. Insyaallah ya. Iya, ya orang nyatanya semuanya punya aktivitas. Terus andaikan perang itu kayak apa keadaannya? Naudzubillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, al-ayah. Mengerjakan ibadah haji itu adalah kewajiban manusia. Lillahi, untuk Allah, bagi orang yang diberikan kemampuan untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Orang yang mengingkari kewajiban haji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ada orang nggak mau haji ya sudah terserah. Sesungguhnya Allah itu maha kaya atas semesta. Al-Imran ayat berapa itu? 97 atau 96, cari sendiri lah. Jadi andaikan ada orang nolak perintah haji, ya sok aja. Ada orang nolak perintah sholat, ya kan nggak semua umat Islam lalu kemudian sholat, nggak semua umat Islam mau puasa, nggak semua umat Islam lalu kemudian mau membayar zakat pun, tidak semua umat Islam yang mampu itu lalu kemudian mau berangkat haji. Tapi ketahuilah, andaikan orang-orang mampu itu tidak mau lalu kemudian menjalankan ibadah haji, maka tetap Allah itu lebih kaya daripada orang-orang kaya itu ya. Disangkanya lalu kemudian orang kalau nggak haji Allah pusing dengan orang-orang itu. Enggak ya, enggak. Allah tidak akan pensiun jadi Tuhan seandainya manusia seluruh muka bumi ini nggak ada yang nyembah. Sholat kita ini bukan berarti lalu kemudian apa Allah butuh dengan sholat kita, enggak. Ibadah kita bukan berarti Allah butuh dengan ibadah kita, enggak. Itu nyatanya kebutuhan kita. Kita ini butuh akan sholat, kita ini butuh akan menjalankan perintah. Toh kalau semuanya itu tidak kita lakukan, kelak nanti kita akan menjadi orang yang bermasalah, tidak berbahagia kehidupan kelak kita dan tidak akhirat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Ini sering kita dengar hadis ini, bahwasanya Islam itu berdiri karena 5 hal. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah, kesaksian tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu harus ada di hati kita sampai kita menutup mata kelak nanti. Harus ada di hati kita sampai kita menghembuskan napas yang terakhir nanti, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah ya. Dan ketika kita berzikir, membaca tahlil, kalimat tahlil ya, la ilaha illallah, hati kita harus membenarkan tidak ada Tuhan kecuali Allah ya. Jangan orang cuma zikir keras-keras tapi hatinya kosong. Tujuannya kenapa orang zikir itu lalu kemudian mengeluarkan suara? Untuk mengetuk hatinya supaya hatinya ngikut ya,
supaya hatinya ngikut. Makanya beda orang baca bersuara dengan orang baca dalam hati. Ilmunya lebih banyakkan orang yang baca di mulut, diresapi di hati. Makanya dulu itu caranya ngafal itu begitu, dilafadzkan dulu. Kalau nggak dilafadzkan, pas ngelafadzinnya susah nanti. Orang itu ngafalin apa aja dilafadzkan dulu, nanti hatinya yang ngikutin dia. Hatinya yang membenarkan apa yang kita katakan, yang kita lafalkan. Contoh, kita ngafalin surat Al-Fatihah dengan baik. Ya gimana mau baik orang kita nggak pernah keluar suara. Terus gimana adanya ta'lim wa muta'allim, gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya suaranya dikeluarkan dulu, nanti baru ketahuan bener nggak benernya ketahuan. Ya, orang belajar kan begitu. Jadi ketika kita membaca la ilaha illallah, hatinya harus membenarkan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah wa anna Muhammad dan Rasulullah pun begitu. Hati kita harus membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang keduanya, Islam itu berdiri karena wa iqamis shalah. Karena umatnya itu mendirikan salat. Makanya hancurnya Islam itu orang kalau sudah ninggalin salat. As-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Ya. Orang kalau mendirikan salat berarti dia menegakkan agama. Tapi waman tarokaha faqad hadamaddin. Tapi kalau dia meninggalkan salat itu sama dengan merobohkan agamanya. Jadi robohnya Islam, hancurnya Islam itu bukan karena peperangan saja, tapi juga karena apa? Karena pemeluknya itu malas jalanin sholat. Turki itu sekian tahun ketika dipimpin oleh Mustafa siapa? Kemal, ya. Itu nggak ada orang sholat, nggak ada. Sampai-sampai mereka itu nggak tahu nama-nama sholat, itu nggak tahu. Azan itu nggak ada. Orang jalanin syariat Islam itu nggak ada. Jadi dirubah sama dia, perempuan nggak pakai kerudung, ya. Suara azan itu nggak ada di zamannya dia. Jadi dirubah, tapi dirubahnya bukan arah ke lebih baik, tapi dirubah sesuai dengan nafsunya dia. Bagaimana supaya Islam itu tinggal nama saja, tapi pelaksanaannya nggak ada. Orang yang jalanin syariat Islam nggak ada. Ketika ditanya apa agamanya dulu, orang Turki ketika dipimpin dia ya Muslim Islam. Tapi ketika ditanya di situ nggak ada. Orang sholat Jumat nggak ada. Orang sholat berjamaah tidak ada. Orang ngaji nggak ada. Ya. Karena dilarang sama dia. Makanya singkat cerita, jasadnya dia itu ditolak di bumi. Coba buka Google. Orang ditolak di bumi itu kan berarti saking besarnya dosa dia. Dibikinlah liang kubur, dimasukkan, lalu kemudian ditimbun pakai tanah, itu keluar lagi itu. Ya, keluar lagi orang bingung ini. Digimanain gitu. Ya. Kalau bangkai tikus tinggal buang aja di kali, udah disolokan. Kita ngubur tikus, ya. Lalu kemudian udah dikubur, keluar lagi, kesel buang aja. Lah ini orang bingung. Ya, mana presiden ya, bingung jadi akhirnya ya sudah di di mana dia keluar di situ ditimbun aja, udah ditutup pakai apa gitu, pakai adukan. Ada nggak muslimin jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ya, kita kalau udah rajin ngaji itu sholatnya ayo ditingkatkan. Bagaimana supaya ada kesadaran sholat dalam diri kita itu. Pokoknya minimalnya kalau udah waktu kita sholat. Jangan asal sholat, salah itu. Ustadz yang penting kan asal sholat. Iya gugur kewajiban, iya sih benar juga. Tapi nggak ada peningkatan kalau begitu. Orang awalnya meninggalkan sholat itu karena pelaksanaannya asal sholat. Yang penting saya mah asal sholat aja. Duhur nggak mau itu, kalau waktu duhur nggak mau sholat duhur dia. Tapi nanti kira-kira dekat dengan asar tuh baru mau sholat dia.
Asar, dia nggak mau sholat asar itu di awal waktu. Tapi nanti sekiranya udah mulai gelap, matahari udah mau tenggelam, baru dia sholat asar. Nah ini orang ini namanya asal sholat. Ya. Dan kalau sudah taklim nggak boleh tuh model-model begitu. Tapi minimalnya ada yang kita dapatkan dari taklim itu apa? Disiplin dalam sholat. Itu udah luar biasa ya. Orang kalau sudah disiplin dalam sholat, maka yakin urusan yang lainnya pun akan disiplin. Nih saya katakan lagi, orang kalau disiplin dalam sholat, urusan yang lainnya pun akan disiplin. Makanya lihat aja orang-orang yang ngaret itu. Ibu-ibu kalau janjian, si eta mana si eta? Ah biasa dia mengaret. Hesek dia mantar paling belakangan tak. Orang-orang nungguin udah pada kesel, dia baru tongol, baru datang. Lihat sholatnya bagaimana? Lihat sholatnya bagaimana? Kalau sholatnya itu gesit, kalau sholatnya itu lalu kemudian dia di awal waktu peduli akan sholat, disiplin dalam sholat, maka saya yakin urusan yang lainnya pun akan disiplin. Makanya ketika anak di pesantren yang dibenahi oleh kiai itu sholatnya dulu. Kata kiai jamaah wajib, nggak jamaah awas loh. Karena kedisiplinan itu berawal dari situ. Ketika anak sudah disiplin dalam sholat, maka kesehariannya pun disiplin. Sekolah tidak pernah dia tinggalkan. Ya, ketaatan di aturan pesantren tidak pernah dia langgar. Kenapa? Karena sudah disiplin dalam sholat. Saya perhatikan anak-anak yang susah kalau diajak sholat itu ya benar nggak disiplin. Waktunya ngaji dia tidur, ya. Waktunya belajar kadang-kadang dia ngilang kemana tahu, ya. Ya dicari-cari sama pengurus, ya. Begitu. Lalu kemudian wa ita'iz zakah. Islam itu berdiri karena masih ada orang-orang yang ngeluarin zakat. Zakat itu dalam rangka menghilangkan apa? Sifat pelit. Karena orang itu berpotensi pelit, ada sifat pelit itu. Ayo, di sini ini siapa yang nggak punya pelit siapa? Punya semuanya. Adanya perintah zakat itu setidaknya bisa meminimalisir, mengurangi sifat itu. Enggak, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Iya sih benar. Iya benar, punyanya dia benar semuanya. Tapi Allah minta 2,5%. Tapi Allah minta zakat fitrah suruh dikeluarkan, lalu kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dalam rangka apa? Supaya sifat kikir itu berkurang dalam diri kita itu. Coba andaikan Allah tidak perintahkan zakat, ya Allah susah orang itu hidupnya hanya ngurusin sendiri aja. Orang bayar zakat itu berarti ngurusin orang lain, peduli terhadap orang lain. Ya, kalau kita bayar pajak motor di Samsat, itu karena kesadaran apa kita takut nanti motor kita ditilang? Takut motor kita ditilang. Tapi kalau kesadaran orang akan membangun, wah pajak ini kan nanti untuk pembangunan, kalau kita nggak bayar pajak nanti nggak ada pembangunan. Sadar, orang jarang ngomongin itu. Tapi dia bayar itu karena takut ditilang. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting bayar dah. Yang penting bayar. Dah. Lalu kemudian wa hajjil baiti. Kemudian haji ke Baitullah wa saumi Ramadan. Islam itu berdiri karena masih banyak orang yang menjalankan haji wa saumi Ramadan, dan juga orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Hurairah, Rasul memberikan nasihat kepada kami. Ya ayuhan nas, kata baginda Nabi, wahai manusia, innallaha qad farada alaikumul hajju. Sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada kalian, telah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan ibadah haji. Fahujjuh, maka hajilah. Lalu kemudian ketika Nabi menyampaikan hal itu, ada orang tanya nih, faqala rajulun ya Rasul, akulla yaumin ya Rasulullah, ya Rasul, apakah haji itu wajib tiap tahun? Haji itu tiap tahun? Haji itu wajibnya tiap tahun apa seumur sekali saja? Seumur sekali aja, ya. Gantian. Maksudnya haji tiap tahun, kasihan yang belum haji kan? Itu udah Indonesia apalagi cocok banget itu. Ya. Rasul ditanya begitu, fasakata, Rasul diem aja.
Rupanya orang yang bertanya tadi penasaran kenapa Rasul ini diam, hatta qala hasalasan, sehingga orang yang bertanya tadi sampai mengatakan 3 kali, ya Rasul, aqula yaumid, al hajju aqula yaumid, haji itu tiap tahun enggak ya Rasul? Rasul diam aja. Ya Rasul, saya nanya ini, itu haji itu wajibnya tiap tahun apa sekali aja? Rasul diam saja. Lalu kemudian barulah beliau mengatakan, jadi haji itu sekali aja ya. Kalau yang kebanyakan duit jangan haji lagi, kasih aja tuh tetangganya yang miskin ya, anak yatim tuh disekolahkan biar dia jadi anak soleh ya. Orang Indonesia ini kadang lebih tertarik ke hal-hal yang sifatnya begituan, padahal di lingkungan dia masih banyak orang susah. Saudara-saudaranya dia pun susah, bukan orang kaya semua. Tapi dianya bolak-balik ke Mekah. Ngapain ya? Ustaz, saya rindu Baitullah. Ini saya kasih tahu. Allah itu lebih rindu, lebih kangen, lebih cinta sama orang yang peduli sama yang lain. Wajibnya kita itu sekali aja ke sana itu. Umroh kalau udah sekali ya udah. Ya. Tapi kan teman saya punya travel Ustaz. Nah, itu dia. Ya. Sekali aja cukup ya. Sekali aja cukup. Satu ya emang di sono itu jauh, yang keduanya yang nggak murah, yang ketiganya waktu juga ya, waktu juga. Makanya apa, ketika orang berada di sana itu manfaatin itu, jangan sampai kepengen balik lagi ke sana. Artinya puas-puasin ibadah di sana, karena waktu kita terbatas. Andaikan umat Islam itu sekali aja datang ke sana itu udah cukup itu. Yang berkali-kali itu siapa? Orang Arab, karena tinggalnya di sana. Kita kan ngawur, orang Indonesia pengen berkali-kali ke sono, ya repot urusannya. Ya. Akhirnya apa? Ya karena dia bolak-balik ke sono, berarti kan jarang di Indonesia. Kalau jarang di Indonesia, berarti otomatis dia jarang ketemu dengan ya tetangga-tetangganya. Ya. Lalu kemudian apa yang didapatkan orang suka bolak-balik ke sana? Apakah dia khusyuk ketika sholat di Indonesia? Apakah dia baik ketika beribadah di Indonesia? Kalau yang dia rasakan begitu-begitu aja, berarti gagal ya. Tapi bagaimana supaya pulang nanti ke Indonesia sholatnya tambah bagus, hablum minallahnya tambah baik, minannasnya tambah baik? Nah itu berhasil berarti dia. Nabi diam aja, ditanya begitu Nabi diam aja. Sampai orang itu ngomong 3 kali, lalu kemudian barulah baginda Nabi berkata, apa kata Nabi? Lau qultu na'am, kalau saya bilang iya. Tadi orang bertanya apa ya Rasul, apakah haji itu wajib tiap tahun? Andaikan Nabi jawab na'am, berarti bahasa kitanya iya. Andaikan saya jawab iya, la wajabat, maka haji itu jatuhnya wajib tiap tahun. Ya gimana tiap tahun, kita seumur sekali aja ngantrinya panjang ya. Ibu kalau pengen haji tahun-tahun ini ya, itu ngantrinya berapa tahun sekarang? Ada 20 tahunan sekarang. Dulu saya masuk tahun 2015 saya lihat antrian 27, nanti 27. Berarti berapa tahun itu? Kisaran ya kurang dari 15 tahunan. Kemudian adalah corona, tertunda 2 tahun. Masa antriannya mundur lagi jadi 29. Berapa tahun itu? Lah orang kalau sekarang baru masuk, ini kapan dia berangkat? Umur 50 tahun ibu-ibu bawa bapak. Ada bawa bapak 50 tahun baru daftar, ya daftar aja nggak apa-apa. Kalau mampu dia jatuhnya wajib, daftar aja. Tapi kira-kira nanti 20 tahun lagi umur berapa itu? 70 tahun. Yakin itu 70 tahun masih ada? Ya harus yakin. Kalau nggak yakin nanti sedih dia. Aduh, saya nggak bisa ke Mekah ini karena ketuaan saya, karena kelamaan saya. Makanya begini ibu-ibu sekalian, ada hadis yang mengembirakan bagi orang-orang yang berangkat haji tapi tidak sampai naik haji, dia keburu meninggal. Yang menggembirakan begini, dulu Sayyidina Umar
pernah diperintahkan oleh baginda Nabi untuk gali sumur. Jadi ceritanya ada di suatu desa itu kekeringan. Nabi tahu. Umar, kamu besok datang ke desa itu bikin sumur, pastikan airnya keluar, supaya orang-orang nanti bisa ngambil dari air sumur itu. Karena perintah Nabi, Sayyidina Umar habis sholat subuh berangkat, bawa cangkul, bawa apa peralatan untuk bikin sumur. Begitu datang ke tempat sumur itu, begitu datang ke desa itu, ternyata sumurnya udah dibikin sama orang lain, dan airnya udah keluar, sumurnya udah jadi. Sayyidina Umar ngelus dada, alhamdulillah ya, wah udah jadi ini. Balik lagi Sayyidina Umar. Lalu kemudian laporan kepada baginda, ya Rasul, saya sudah menjalankan apa yang kau perintahkan. Saya datang subuh-subuh ke sana. Begitu sudah sampai di titik yang saya tuju, ternyata sumurnya udah ada ya Rasul. Sayyidina Umar ada juga sedihnya, ada. Diperintah tapi tidak menjalankan, seolah tidak menjalankan yang diperintahkan. Padahal Sayyidina Umar sudah menjalankan. Apa kata Nabi? Ya Umar, niyatul mu'minina khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih utama daripada amalnya. Kamu Umar sudah menjalankan perintah saya. Sekalipun kamu belum gali sumur, tapi kamu tetap dapat pahala gali sumur. Kenapa? Karena Sayyidina Umar sudah menjalankan perintah sampai ke titik yang dituju tadi. Nah, begitupun sama ibu-ibu haji, daftar udah, ternyata belum waktunya berangkat sudah meninggal duluan. Saya yakin ini orang sama kiasnya dengan Sayyidina Umar tadi. Sekalipun dia belum berangkat haji, tapi tetap dapat pahala haji. Karena nanti hajinya dibadalkan sama keluarganya nanti kan, ya sama siapa. Makanya saya pesan kalau yang sudah didaftarkan jangan diambil lagi. Kalau almarhum meninggal, ya sudah, itu udah masuk, udah jangan diambil lagi. Yang baik itu cari dingin Bu ya. Padahal nggak lagi batuk, nggak, tapi karena dingin. Tuh, sampai pucat. Jadi apa? Jadi tetap dia dapat pahala itu. Karena dia sudah niat. Mana niatnya? Dia sudah daftar kok, sudah mengeluarkan duit 25 juta. Berikut dengan tabungan berarti berapa tuh? Kisaran 25.500 dulu ya. Kalau sekarang berapa nggak tahu saya. Dulu sampai dapat porsi itu harus ada 25.500.000. 25 itu ditransfer di Kementerian Agama, yang 500 itu ada di tabungan. Tahun 2015 seingat saya begitu. Belum berangkat lalu kemudian keburu meninggal, dapat dia pahalanya. Karena dikiaskan dengan Sayyidina Umar tadi. Sekalipun belum gali sumur, tapi kan perintah itu dijalankan. Nyatanya sudah dieksekusi orang lain, ya sudah alhamdulillah berarti. Tapi dapat pahalanya. Jadi kata Nabi, laukul tu na'am, kalau saya ngomong na'am, iya, ya la wajabat, maka jadilah haji itu wajib. Wala mastata'tum, dan kamu nggak bakalan mampu. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, kata baginda Nabi, zaruni ma taraktukum. Kata baginda Nabi apa? Biarkanlah apa yang sengaja saya diamkan. Zaruni ma taraknukum. Kata Nabi, kalau saya diem, ya udah kalian itu diem, jangan nanya-nanya lagi. Sebab apa? Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim. Dulu itu orang-orang itu hancur, kenapa? Maka sesungguhnya orang-orang yang dihancurkan sebelum kamu itu bikasrati su'alihim, karena mereka itu banyak nanya. Waqtilafihim, lalu kemudian banyak ikhtilaf, banyak berseberangan ala anbiyaihim, dengan nabi-nabi mereka. Jadi banyak orang-orang dulu itu dihancurkan oleh Allah itu karena apa? Satu, banyak nanya. Yang keduanya karena mereka selalu berselisih dengan nabi-nabi mereka.
Akhirnya lalu kemudian orang itu dihancurkan. Contoh umatnya Nabi Nuh, susah banget itu. Selalu ikhtilaf dengan Nabi Nuh itu. Selalu beda pendapat, lalu kemudian nggak nurut, diatur. Lalu kemudian banyak nanya ongkok. Akhirnya apa? Mereka dihancurkan dengan banjir. Ya. Makanya kita ini nanya boleh nggak? Nanya boleh nggak? Boleh. Tapi jangan kebanyakan nanya. Justru orang kalau kebanyakan nanya itu akhirnya susah sendiri dia. Tapi nanya itu harus. Kata orang malu bertanya, sesat di jalan. Ya itu emang benar itu. Tapi kalau kebanyakan nanya juga pusing nerusin perjalanan. Ini yang benar yang mana, ini kanan apa kiri? Kenapa nanyanya kebanyakan orang? Kita bingung dalam perjalanan. Kita nanya cukup satu orang aja udah lancar perjalanan kita tanpa ada keraguan. Bapak nanti lurus pertigaan, Bapak ambil kanan. Lurus lagi perempatan, Bapak ambil kiri. Nanya sama satu orang, jawabannya begitu. Tapi apa? Ketika dia itu banyak nanya lagi sama yang lain, Bapak lurus pertigaan, Bapak belok kiri. Nah udah mulai bingung itu dia. Nanya sama orang satu beloknya kanan, yang satu katanya ke kiri, ya. Terus lagi perempatan bukan ngambil kiri Pak, tapi ke kanan. Itu orang udah mulai bingung itu. Saking bingungnya akhirnya udah diem aja dia. Daripada jalan nanti tersesat tuh. Jadi kebalikannya tadi, malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya pun sama. Ya. Jadi boleh nanya tapi tidak banyak nanya. Kalau kita ini disuruh sama orang tua dulu, nak beliin gula pasir, ya sudah jalan. Jangan nanya lagi, mak gula pasirnya yang warna apa ya? Akhirnya kata emaknya, itu nak yang agak kekuning-kuningan itu, bukan yang kemerah-merahan. Anak itu jalan. Begitu sudah sampai di sono, nggak ada yang kemerah-merahan, nggak ada. Balik lagi, mak nggak ada mak, adanya gula pasir yang agak kekuning-kuningan, yang kemerah-merahan nggak ada. Akhirnya nggak dapat gula pasir itu. Susah tidak? Susah. Coba itu nak beliin gula pasir itu, anak jangan nanya, beliin aja gula pasir. Mau warna apa kasihin maknya, pasti terima dia. Pasti terima dia. Ya. Jadi banyak bertanya tidak lantas memudahkan langkah kita. Nah makanya apa kata Nabi? Wa idza amartukum bisai'in fa'tu minhu. Apabila saya memerintahkan kepadamu tentang sesuatu, maka jalankan sesuatu itu mastata'tum, sekuat kamu. Jadi kalau sudah diperintahkan, kata Nabi, jalankan, jangan banyak nanya. Semampu kamu saja, karena nggak ada perintah yang maksa, itu nggak ada. Nyatanya Allah perintah sholat, maksa tidak? Maksa tapi sesuai dengan kemampuan. Ada orang sholat harus berdiri, sholat wajib berdiri. Ibu-ibu kalau sholat wajib duduk nggak sah sholatnya itu. Ustaz capek, Ustaz ada berjalan-jalan, bodoh amat jalan-jalan ngomong apa. Sholat wajib harus berdiri. Kalau sholat sunnah boleh duduk tapi pahalanya setengah orang berdiri. Ini biar paham. Jadi ibu-ibu kalau sholat tarawih capek udah duduk aja. Ada nenek-nenek di belakang berdiri dia. Oh, kata nenek-nenek, ih masih muda duduk katanya. Malu tidak? Malu. Oh berdiri juga akhirnya dia. Ya. Jadi pahalanya setengah orang berdiri. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh, harus berdiri. Nggak bisa berdiri Ustaz, nggak mampu. Nah ini baru duduklah. Kalau nggak mampu berdiri silakan duduk. Duduk juga nggak mampu, oh ya sudah tiduran aja, tiduran miring. Tiduran miring menghadap ke kiblat, tidur miring ya. Tidur miring itu begitu tuh. Posisi badannya miring. Kepalanya di mana berada? Kepalanya di sebelah ya kanan ya. Maksudnya sebelah kiri, sebelah kanan kepalanya. Kakinya sebelah kiri ngadepnya ke kiblat tuh begitu. Tidur miring ini masih berat juga. Ya sudah tidur terlentang tuh begitu tuh. Tidur miring sama tidur terlentang beratan mana? Tidur miring. Kalau miring ini masih butuh tenaga. Kalau terlentang kayak orang mati udah gitu. Iya kan? Kan belum ngeliat orang mati miring kan? Orang kalau mati gimana? Udah terlentang gitu. Udah itu. Dalam keadaan tidur terlentang itu sudah orang sholat, sok sholat semampunya. Tangannya nggak bisa gerak, kakinya nggak bisa gerak,
tapi masih hidup. Apa yang bisa dia gerakkan? Matanya udah Ustaz, tutup buka. Ya udah, sholatnya pakai gitu aja, pakai isyarat mata itu. Tapi sholat itu tetap wajib bagi orang yang masih hidup. Kapan sholat itu gugur dari manusia? Ketika ruh itu meninggalkan jasad. Makanya ibu nggak ada alasan itu. Apalagi Masya Allah gara-gara jadi manten. Gara-gara jadi manten nggak sholat tuh. So, Ustadz sholat tapi ntar di jamak di kosor. Ngajinya di mana jamak kosor jadi manten? Ya, makanya ibu-ibu ya yang cerewet sama anaknya kalau jadi manten. Itu awal. Kalau awalnya sudah tidak baik, terus gimana kesananya nanti? Katanya kepengen anak kita ini jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya soleh, soleha. Kalau awalnya jelek begitu gimana ya? Tapi kan Ustadz dananya dari pagi ini udah glowing. Ini sanggulnya susah banget bikinnya, ini setengah hari. Jadi dilema juga. Tapi saya kasih tahu tetap harus wudu lalu kemudian sholat. Makanya make upnya yang sedengan aja, yang cepet, yang gampang, supaya nanti sholat itu bisa dihapus lalu kemudian bisa sholat. Tidak ada keterangannya sholat hanya gara-gara jadi manten, itu nggak ada, di jamak nggak ada, di kosor apalagi, ya nggak ada. Sholat itu tetap ada pada diri orang, itu kewajiban sholat itu. Sampai kapan? Sampai ruh itu meninggalkan jasad, baru selesai itu orang, nggak ada lagi perintah sholat. Tuh begitu. Lalu kemudian, jadi kalau Nabi perintah apapun itu jalankan semampunya saja. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Begitupun kata Nabi, kalau saya perintahkan kalian akan sesuatu untuk ditinggalkan, maka tinggalkan. Nabi melarang sesuatu, ya sudah tinggalkan sesuatu itu. Jangan banyak nanya lagi. Akhirnya lalu kemudian tidak dilakukan. Hadirin kaum muslimin jamaah melakukan Allah Subhanahu wa anhu qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya, ayul a'malil afdal ya Rasul, amalan apa yang utama itu? Lalu kemudian baginda Nabi menjawab, imanum billah, amalan yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah. Dan ini yang harus kita rawat, kita jaga di sepanjang hidup kita ini. Pokoknya nggak ada urusan yang penting itu, yang jauh lebih penting itu kecuali imanum billah, kecuali iman kepada Allah. Artinya apa ibu? Hidup itu kan yang namanya apa? Yang namanya kebutuhan itu kan bertingkat ya. Kebutuhan itu kan bertingkat. Kita butuh minum, butuh makan, butuh tidur, butuh apa? Ya butuh kita ini apa, berkomunikasi sama orang, berinteraksi sama, itu kan kebutuhan. Tapi kebutuhan itu letaknya harus di bawah butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti dalam keadaan apapun kita tetap lalu kemudian mengutamakan Allah. Contoh, sesibuk apapun kita, lagi apapun kita, kalau perintah sholat itu datang ya sudah tinggalkan lalu kemudian kita sholat. Itu namanya prioritas itu. Nah ini kan imannya rame-rame, imannya maunya rame-rame aja, kalau sepi hilang iman itu ya. Kalau rame muncul dia, tapi kalau sepi hilang itu iman. Kayak sinyal wifi, tahu sinyal wifi? Kalau lagi bagus dia, tapi kalau lagi ngebleng hilang udah. Kesel banget, gimana sini bang, bayar kok kayak gini? Ya ntar dicek lagi, cek. Jadi harusnya begitu tuh. Tapi kan kita itu nggak seperti wifi yang tahu kapan naik kapan turun. Jadi ada prioritas hidup, itu prioritas kita adalah hidup ini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya prinsip saya begitu. Ibu ngelakuin apa di luaran sana nggak dilarang, sok aja. Oh mau ngadain apa misalkan ya, arisan, ngadain acara di mana, kita ini manusia ngelakuin apa, nggak dilarang. Tapi waktunya Allah panggil, waktunya lalu kemudian Allah panggil kita melalui perintah sholat. Hayya 'alas sholat, kata muadzin, ayo dirikan sholat. Udah nggak ada yang penting, nggak ada yang harus kita utamakan selain daripada cepat-cepat kita wudhu lalu kemudian kita sholat. Itu namanya prioritas itu ya. Imanun billah wa rasulih, lalu kemudian iman kita kepada baginda Nabi, iman kepada Allah, iman kepada Rasul.
Lalu kemudian qila summa madza, lalu kemudian setelahnya itu apa lagi ya Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah. Kata baginda Nabi, amal yang utama itu adalah jihad di jalan Allah. Lalu kemudian lalu kemudian sahabat bertanya lagi, summa madza ya Rasul, habis jihad itu apa lagi amal yang utama itu? Qala al hajjul mabruru. Ya, jihad yang paling utama itu adalah haji yang mabrur ya. Jadi bukan haji saja, tapi penjelasan haji hajjun mabrurun. Kalau cuma haji gampang, yang penting sampai tanah suci pulang yang haji pasti. Orang yang berangkat ke sana pulang pasti dipanggil haji, iya kan? Indonesia. Tapi mabrur tidak? Ya Allah, nggak tahu. Ngaku nggak boleh. Tapi nanti ada. Jadi yang utama amalan itu jihad. Lalu kemudian jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Al mabruru huwallazi la yartakibu sahibuhu fihi ma'siyatan. Nih, pengertian mabrur itu gini. Mabrur itu adalah haji yang diliputi oleh amalan-amalan kebaikan. Walladzi la yartakibu sahibu fihi ma'siyatan. Haji yang diliputi oleh amalan-amalan kebaikan. Jadi sepanjang haji itu hanya melakukan kebaikan aja, nggak ngelakuin dosa. Dari kapan? Dari awal mula dia melakukan runtutan haji itu, amalan haji itu, hingga akhir haji nanti dia tidak melakukan maksiat. Itu mabrur, itu begitu. Jadi kalau di sana orang itu melakukan itu, insya Allah hajinya mabrur. Makanya kata Nabi, ada lagi hadis yang berikutnya, man hajja, barang siapa yang haji, falam yarfus, tidak dibarengi dengan kata-kata yang jelek, walam yabsuk, tidak dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, roja'a kayaumi waladatu ummuh, maka pulang ke tanah air seperti hanya bayi yang terlahir dari ibunya, suci tanpa noda, suci tanpa dosa. Tapi nggak gampang ibu. Siapa yang pernah umroh? Siapa yang pernah umroh? Coba ngacung. Enggak, bukan sombong. Saya minta ngacung yang pengen umroh. Iya, oke. Bu, kita masih ingat gak umroh? Coba kita flashback ke belakang. Masih ingat kan umroh kan? Bagaimana kita turun dari pesawat? Bagaimana kita pertama kali masuk tanah suci? Bagaimana kita masuk ke hotel kan? Oke. Lalu kemudian orang ketika di Masjidil Haram, saya yakin gak ada orang yang ngomongin orang itu, gak ada. Tidak ada orang yang hatinya jelek, saya yakin tidak ada. Jadi orang begitu masuk kawasan Masjidil Haram, masuk ke dalamnya, itu orang itu bagus-bagus hatinya. Saking bagusnya kain ihramnya diinjekin, diem baik dia, malah sampai lepas lagi. Ya udah, karena dia tahu lagi tawaf. Karena dia tahu lagi di Masjidil Haram, jadi dia nggak marah, ya. Bawa bapak kan ihramnya, ya. Udah gitu kalau orang lagi ihram itu apa nggak pakai celana, diinjek lepas lagi kan ihramnya. Tapi karena dia lagi apa? Karena dia lagi tawaf, karena dia lagi melakukan runtutan ibadah umroh, ya dia nggak marah dia. Lalu kemudian dalam hatinya nggak ada pikiran macam-macam. Tapi semua dia ingat itu. Yang dia lakukan ketika tawaf itu ingat. Ketika sa'i pun sama. Ketemu dengan orang yang tinggi, hitam, udah kayak gitu sedikit baunya nggak enak lagi. Orangnya tinggi, hitam tinggi, Masya Allah. Tapi biasa aja, dia nggak pikirkan itu. Dia ibadah aja. Sofa marwah terus bolak-balik, nggak mikirin yang macam-macam. Tahallul selesai, sholat sunnah, lalu kemudian tahallul, lalu kemudian dia pulang ke hotel. Begitu sampai di hotel, Masya Allah, kan tiduran kan capek ya, ngobrol tuh sama temennya, gimana tadi? Iya, aduh capek banget ya. Asik nggak? Ya luar biasa lah, itu nggak pernah kita lakuin sepanjang hidup kita kan. Iya, baru kemarin. Enak ibadahnya Pak, tapi tadi itu orang ngeselin banget ya. Nah mulai itu. Emang di waktu kita lagi apa? Itu loh yang waktu kita sa'i itu loh.
waktu kita sa'i itu. Kita mah baru satu apa namanya satu putaran. Itu orang itu udah dapat 2 katanya. Yang tinggi itu ngelangkahnya, Masya Allah. Udah kayak gitu, kita mah jalannya kan agak kecil-kecil ya. Dia mah setengah lari, jadi cepet banget. Kita baru dapat setengah, dia udah selesai. Udah kayak gitu katanya. Iya, agak bau-bau nggak? Jadi di Masjidil Haram dia aman dia. Orang haji pun sama begitu. Ketika dia melakukan rutinitas haji, nggak bakalan ngomongin orang, nggak bakalan. Jangankan rutinitas haji, ibu-ibu aja kalau ngaji bager-bager banget, nggak ada ngomongin orang, nggak ada. Ya, udah cantik-cantik aja, udah soleha nggak ada. Apalagi ngomongin ustadz, kualat tuh ustadz ngomongin. Ya, nggak ada. Nah makanya itu sih yang saya khawatirkan, ya, itu yang saya khawatirkan. Hadisnya begitu loh. Orang haji nggak dibarengin ngomong jelek, orang haji nggak dibarengin perbuatan jelek. Nah itu yang mabrur itu begitu. Lalu kemudian di sepanjang haji dia hanya melakukan yang baik. Sepanjang haji dia dari awal sampai akhir dia selalu melakukan yang baik dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pulang ke tanah air, rontok dosanya, bersih dari dosa. Makanya kalau ada orang pulang haji itu cepat-cepat samperin datengin rumahnya. Tapi tetangga kadang mikirnya nggak enak juga. Ih, oleh-oleh. Ngantri oleh-oleh katanya, paling duluan. Enggak. Kenapa begitu? Sebab orang baru pulang dari sana itu bersih seperti hanya bayi yang baru lahir itu. Kata baginda Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah suci, bayinya siapapun suci. Ada orang ngomong di belakang, Ustaz, itu katanya. Mak bapaknya nggak kawin, nggak nikah katanya. Biarin aja, yang zina siapa? Mak bapaknya, anak nggak ada dosa warisan, nggak ada dosa warisan. Itu kan Ustaz, itu kan mak bapaknya bukan orang Islam, bodoh amat. Nggak ada itu cerita anak lalu kemudian nanggung dosa mak bapaknya. Jadi anaknya siapapun kata Nabi dalam keadaan suci. Nah orang haji itu seperti itu tuh, pulang haji. Makanya cepat-cepat begitu ada orang pulang haji, cepat-cepat kita datangin, minta doanya karena dia masih suci, masih bersih. Doanya orang yang masih suci, masih bersih itu makbul, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya doain kita Pak Haji, Bu Haji, mudah-mudahan kita cepat nyusul ke sana nanti. Kan begitu. Emang saya tanya, oleh-oleh haji yang menarik apa sih? Nggak ada yang menarik oleh-oleh haji itu. Ayo apa coba? Apa yang menarik oleh-oleh haji? Pengen dapat kurma? No, Superindo banyak. Pengen dapat apa? Tasbih? No, itu orang yang jualan pinggir jalan itu. Cuman 10.000, 15.000. Apalagi sajadah? No, di toko juga banyak. Paling 50.000 sajadah. Tapi yang nggak ada di jalan, nggak ada dimanapun, doa dari orang yang baru pulang dari jamaah haji, jamaah umroh itu. Ini mah enggak. Orang baru pulang umroh nih, tetangganya diem, mungkin kalah gengsi, diem, malu dia. Ya enggak juga. Orang baru pulang umroh, baru pulang haji, samperin, datengin, minta doanya. Minta doanya supaya kita nanti ke sana. Jangan berpikiran nanti dikirain kita minta. Yang berharga apa sih oleh-olehnya orang haji itu? Nggak ada yang berharga. Artinya biasa aja, standar. Yang paling berharga adalah doanya orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi mabrur adalah huwallazi la yartakibu sahibuhu fihi maksiatan, orang yang di sepanjang dia menunaikan ibadah haji selalu melakukan kebaikan dan tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya hati-hati kalau haji, jangan banyak ngobrol. Kalau umroh jangan pada banyak ngobrol. Kadang-kadang sama yang lain nggak ngobrol. Makanya gini, kalau haji itu jangan nyari bestinya, jangan. Haji umroh jangan nyari temen. Mendingan haji umroh tuh ketemu sama orang asing aja, sama orang yang nggak kita kenal. Jadi mau ngobrolin apa kita orang nggak kenal? Tapi kalau haji ketemu tuh sama temen yang
Masya Allah ya. Yang biasa di Indonesia teman ngobrol, teman haji, ngobrol baik di sana ya. Di Masjidil Haram diam, nanti di hotel, nanti di lobi hotel ngobrol, ngomong. Nah itu yang tidak baik, dan itu yang harus dihindari. Hadirin kaum muslimat jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, al-umratu ilal umrati kafarratul lima bainahuma. Bahwasanya umrah ke umrah itu penghapus dosa di antara tuh, dihapus dosanya orang umrah. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan bagi mereka kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang bertanya ada? Nanti kalau nggak jelas kurang ini tinggal lihat nanti di sini ya. Iya, tinggal lihat tadi di sini. Saya biasanya cross check juga, Bu. Saya lihat di HP kalau habis ngaji itu di Baitul Salam sama. Saya simak dari awal sampai akhir. Kata istri, ngapain dengerin sendiri katanya. Enggak, maksudnya disimak dulu dari awal sampai akhir itu, barangkali ada kata-kata ataupun ada penjelasan yang tidak baik, nanti kita bisa benahi, ketemu lagi ya. Jadi yang enggak jelas, kurang paham, nanti bisa dilihat di sini nanti. Inilah yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi jadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ana karimina udhukrina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sahabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fiha ala kulli hal, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi lijjalali wa zika 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna ya Allah wa zurriyatina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli zulmi wad dhair. Allahumma ij'alna wa zurriyatina min ahli al-ilmi wal ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli zulmi wal ma'siyah. Allahumma ij'alna ya Allah wa zurriyatina min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al bid'ati wad dhalalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.